Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat koligatif larutan. Kalau di minggu sebelumnya, kita membahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, sebelumnya di kelas 10 sudah pernah kita pelajari ya mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua larutan itu diklasifikasikan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, larutan elektrolit mengandung zat elektrolit, sedangkan larutan non-elektrolit mengandung zat non-elektrolit. Zat non-elektrolit jika dilarutkan ke dalam air itu tidak akan terurai menjadi ion-ionnya, melainkan masih berbentuk molekulnya. Sedangkan untuk zat elektrolit itu jika dilarutkan ke dalam air maka akan membentuk atau terurai menjadi ion-ionnya. Nah, di sini Ibu ilustrasikan ada dua jenis larutan, ada dua buah wadah, dua buah larutan. Yang pertama itu ada larutan gula 0,1 molal dan yang kedua ada larutan garam NaCl 0,1 molal. Larutan gula itu masuknya ke non-elektrolit kan ya. Nah, sedangkan larutan garam termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, seperti yang kita sudah bahas bahwa larutan non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ionnya. Jadi, ketika kita melarutkan gula ke dalam air, nah, partikel-partikel gulanya itu masih tetap dalam berbentuk molekul, tidak menjadi ion-ion. Sedangkan, jika kita melarutkan garam ke dalam air, itu partikel-partikel garamnya akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan ion Cl- gitu ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dari kedua larutan ini dengan konsentrasi yang sama, yaitu sama-sama 0,1 molal, berarti kira-kira mana yang jumlah partikel zat terlarutnya lebih besar, yang non-elektrolit atau yang elektrolit? Nah, sudah pasti yang elektrolit ya. Ternyata yang elektrolit ini jumlah partikel zat terlarutnya menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah partikel zat non-elektrolit, tentunya dengan konsentrasi yang sama tadi ya, sama-sama 0,1 molal. Gitu. Mengapa? Karena tadi ya, kembali ke pengertian larutan zat elektrolit gitu, dimana zat elektrolit ini ketika dilarutkan ke dalam air akan terurai lagi menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif dan negatif, sehingga jumlah partikelnya akan menjadi lebih banyak. Nah, jika kita hubungkan dengan sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan itu merupakan sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada sifat zat terlarutnya. Nah, dalam hal ini berarti karena jumlah partikel zat terlarut larutan garam itu lebih banyak daripada jumlah partikel zat terlarut larutan gula, maka sifat koligatif larutan garam ini akan menjadi lebih besar dibandingkan yang larutan gula. Gitu ya. Jadi sifat koligatif akan lebih besar jika jumlah partikel zat terlarutnya menjadi lebih banyak. Nah, dalam perhitungannya, untuk harga sifat koligatif larutan elektrolit sebetulnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan sifat koligatif larutan non-elektrolit yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, namun di sini ada yang perlu diperhatikan. Nah, hanya perlu memperhatikan faktor Van Hoff. Ya, caranya dengan mengalihkan jumlah mol zat terlarut dengan I. I-nya itu adalah faktor Van Hoff. Nah, rumusannya ini adalah sebagai berikut. I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 dikali alfa.
di mana I-nya tadi yaitu faktor Van Hoff. Nah, satunya itu sudah tidak bisa diganti-ganti lagi. Ini 1 plus N-nya itu jumlah ion yang nanti dihasilkan ketika zat terlarutnya itu dilarutkan ke dalam air gitu ya. Nah, kemudian min 1 dikali alfa. Alfanya itu adalah derajat ionisasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa sifat koligatif larutan itu terdiri dari 4 gitu ya. Nah, untuk rumusannya hanya perlu menambahkan faktor Van Hoff saja, I gitu ya. Contoh di penurunan tekanan uap. Nah, untuk penurunan tekanan uap kan rumusannya itu delta P sama dengan P derajat dikali fraksi mol zat terlarut ya. Nah, ini XT-nya itu bisa kita turunkan menjadi NT mol terlarut per mol total, yaitu mol totalnya mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, ini adalah rumusan untuk yang non-elektrolit. Nah, karena tadi untuk larutan elektrolit itu perlu memperhatikan faktor Van Hoff, yaitu I gitu ya, dengan mengalikannya dengan mol terlarut. Nah, sehingga NT-nya ini nanti harus dikalikan I. Nah, sedangkan kalau NP itu tidak ya, karena tadi yang perlu dikalikan itu hanya mol terlarut. Jadi, rumusannya untuk yang zat non-elektrolit yang ini. Kemudian yang kedua, untuk kenaikan titik didih lebih mudah lagi, tinggal menambahkan dengan mengalihkan I gitu ya. Jadi delta TB-nya sama dengan molalitas dikali KB dikali I. Ini untuk larutan elektrolit. Sebelumnya kan untuk non-elektrolit I-nya tidak ada ya. Nah, untuk penurunan titik beku juga sama, tinggal menambahkan I. Tekanan osmotik juga demikian, tinggal menambahkan I, sehingga V sama dengan molaritas dikali R dikali T dikali I, di mana I-nya nanti diuraikan ya, I-nya itu 1 plus N-1 kali alfa. Nah, ini ada hal-hal yang penting tentang larutan elektrolit yang perlu direview dan diperhatikan. Nah, yang pertama, bahwa larutan elektrolit itu bisa meliputi asam, basa, dan juga garam gitu ya. Nah, kemudian larutan elektrolit itu terdiri dari dua kan ya, ada elektrolit kuat dan juga ada elektrolit lemah. Nah, ini untuk elektrolit kuat itu bisa meliputi asam kuat seperti HCl, HBr, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk basa dan juga bisa meliputi basa kuat seperti NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Dan untuk elektrolit kuat itu bisa berupa garam. Nah, catatannya, semua garam itu merupakan larutan elektrolit kuat. Contohnya NaCl, KCl, MgCl2, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada elektrolit lemah. Nah, di mana elektrolit lemah ini meliputi asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk asam lemahnya itu contohnya misalnya ada asam cuka yaitu CH3COOH, kemudian HF dan H2CO3. Nah, untuk basa lemah contohnya ada amonia atau NH3 kemudian BeOH 2 kali. Nah, biasanya amonia ini penulisannya bisa NH3 atau NH4OH. Nah, yang ketiga itu khusus untuk elektrolit kuat, alfanya itu biasanya nggak diketahui di soal, tapi kalian harus tahu bahwa elektrolit kuat itu derajat ionisasinya itu alfanya itu sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk elektrolit lemah alfanya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi misalkan 0,5, 0,6 itu termasuk ke dalam elektrolit lemah karena alfanya kurang dari 1 gitu ya. Baik, sekian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.